Ya, kacau sekali ya. Ya itulah memang saatnya sekarang akan dinyatakan, dan seperti nubuatan Nabi 26 ya tahun 2023 yang lalu dan 2024 diulangi lagi, dunia kan jadi tenang, aman saudara, kecuali Indonesia chaos. Ya, dan sekarang Indonesia sudah mulai chaos ya, sudah mulai ya. Ini Anda jangan berpikir masalah Jokowi dengan Mega ini permasalahan biasa ya. Nanti besok kita bahas ya. Hari ini kita nggak membahas, tetapi inilah pertanda-pertanda zaman. Prabowo harus segera membuka kedutaan Israel di Indonesia, sebab kalau terlambat udah nggak ada lagi, udah nggak ada waktu lagi. Ya, ya kacau sekali ya. Ya itulah memang saatnya sekarang akan dinyatakan, dan seperti nubuatan Nabi 26 ya tahun 2023 yang lalu dan 2024 diulangi lagi, dunia kan jadi tenang, aman saudara, kecuali Indonesia chaos. Ya, dan sekarang Indonesia sudah mulai chaos ya, sudah mulai ya. Ini Anda jangan berpikir masalah Jokowi dengan Mega ini permasalahan biasa ya. Nanti besok kita bahas ya. Hari ini kita nggak membahas, tetapi inilah pertanda-pertanda zaman. Prabowo harus segera membuka kedutaan Israel di Indonesia, sebab kalau terlambat udah nggak ada lagi, udah nggak ada waktu lagi. Ya, oke, kita nggak akan bahas tentang politiknya. Hari ini kita akan baca tentang rahasia langit dan bumi yang baru, saudara ya. Setelah antikristus itu dibunuh, dihancurkan, maka ada kerajaan 1000 tahun, maka biang keroknya, yaitu iblis, roh yang paling jahat, roh antikristus yang paling jahat, ya, dilepaskan ke seluruh dunia dan akan menyesatkan seluruh dunia, ya, dan akan terjadi perang bintang, saudara ya. Karena apa? Karena kita punya teknologi yang luar biasa. Mungkin kita sudah ada di Mars, ada di mana-mana ya, ada di planet-planet lain, dan kita taruh semua persenjataan di sana dengan diledakkan, perang habis, saudara. Ya, satu tata surya habis, satu galaksi habis, akhirnya semua beruntun ya. Langit digulung ya dalam api, katanya Petrus 2, Petrus 3 ya, digulung semua ya. Hari Tuhan datang, selesai semua itu digulung dalam api. Dan itu yang terjadi. Lalu kemudian ada langit dan bumi yang baru. Rahasia langit dan bumi yang baru itu, saudara, itu yang mau kita beritakan. Apa sih? Kita mau ngapain sih di langit dan bumi yang baru? Apa sih yang kita dilakukan? Ternyata prototipe langit dan bumi yang baru itu Tuhan sudah bikin di dalam Kejadian 3 ini, saudara ya. Sudah berikan contohnya di dalam Kejadian 3, nanti kita akan baca. Oke, kita pertama untuk tanya jawab Alkitab dulu, saudara. Tapi pertama saya akan sampaikan caranya gimana nih yang untuk ininya ya. Bentar ya. Panggilan dulu nih buat Pak David dulu nih. Buat Pak David dulu pertama. Ya Pak Po. Mana nih Pak David nih? Tampilan ayatnya Nah, saya menampilkan. ya boleh. Bentar, bentar ya. Mana nih Pak David? Ini kok nggak bisa di spotlight ya? Ini bisa. Bisa, bisa. Add spotlight sama saya dong ya. Oke. Saya share ayat juga, Pak. Iya nanti. Bentar. Ini ini ayatnya karena sudah. Ini ayatnya Pak David itu dari Roma 12 ayat 12 ya. Itu sudah di Dokter Rido. Kemarin. Iya. Pak Kayan Mazmur 133 ayat 1. Enggak, di saya ini kemarin kemarin itu kan sebentar ya. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Iya. Iya, berarti ini kan Matius 6 ayat 3 ayat 4 sudah. Lalu Roma 12 ayat 12. Sudah. Sudah. Berarti Lukas 6 ayat 28 ya. Iya. Oke, Lukas 6 ayat 28.
Saudara, nanti begitu ada yang resen untuk jawab, begitu nggak ada langsung kita bacakan nubuatan-nubuatan ini ya, saudara ya. Saudara, saya nggak sembarangan bernubuat, itu udah kita doakan. Karena saya tahu Anda, saya gumuli hidup Anda, saya doakan Anda tiap hari ya, makanya saya bisa berani ngomong ya, saudara ya. Saudara, di dalam Lukas 6 ayat 28 ini bagus sekali ya. Ini Pak David pakai pakai bahasa Inggris ya. Ya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pak David ini, ya saudara, Pak David ini pergumulannya luar biasa ya dalam keluarganya ya, saudara ya. Dalam keluarganya luar biasa sekali pergumulannya. Dan itu yang membuat saya sangat berkesan dengan Pak David ya. Saya bilang ini tidak mudah, tidak mudah ya pergumulan hidup Pak David. Tetapi jangan khawatir ya Pak David, karena dalam tahun-tahun ke depan nanti pada semua kumpul semua sama anak-anaknya semua ya. Kita nggak tahu ada kumpul di mana, ya kita doakan saja ya bisa kumpulnya di Belanda. Ngarep saya ya. Tapi saya tidak tahu apakah pada bisa ke Belanda apa enggak, tapi karena kita serahkan sama Tuhan. Tetapi apa yang menjadi pergumulan Pak David supaya bisa kumpul dengan anak semua ya, seperti mengumpulkan anak-anaknya itu ya tidak mudah ya, tapi itu akan terjadi. Ya kita doakan dan berdoa sama Tuhan Pak David, di mana tanah perjanjiannya Pak David. Tapi masalahnya inilah Lukas 6 ayat 28 ini yang sebenarnya tadi malam saya khotbahkan ya saudara ya. Ini Lukas 6 ayat 28 itu tadi malam saya khotbahkan. Ya tentang rahasia segala-galanya. Saudara, saudara, mengapa kita dilahirkan? Ya, mengapa kita dilahirkan di dunia ini, di dunia yang terkutuk ini? Saya bilang the fucking earth. Why were we born in this fucking earth? Saudara, ya, kasar banget ya. Iya, memang dunia ini kacau sekali ya Pak David ya. Aduh, Pak David itu menangis kalau menangis berdarah-darah deh. Kalau dibilang menangis mungkin ada mata sudah kering deh ceritanya. sudah saking bingungnya mau doa apa lagi sama Tuhan. Tapi tahun-tahun ini akan menjadi tahun-tahun yang baik buat keluarganya Pak David, ya buat semua anggota keluarga Pak David. Yang penting selalu ini Pak, minta berkat bagi yang mengutuk dan berdoa bagi orang yang mencaci buat Pak David. Ini kata kuncinya. Ini buat saya juga dulu ya, waktu 2014 Pak David. Waktu 2014 saya mulai lakukan ini, saudara, dan sampai dengan hari ini, dan itu ternyata membawa saya ke tanah perjanjian saya, ayat ini. Tuhan juga bilang ampuni, berkati. Enggak, pokoknya ampuni, berkati, ya lakukan yang terbaik, malah berikan berkat buat musuh-musuh kita. Jadi jangan khawatir Pak David, tahun ini tahun yang luar biasa buat Pak David, dan tahun-tahun ke depan air matanya sudah cukup. Ya sekarang adalah tahun saatnya menuai dan berjalan direct. Kalau dulu muter-muter di padang gurun, sekarang direct ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Haleluya, luar biasa Pak David. Luar biasa. Kalau saya ngarepnya di sini di Belanda. Karena saya merasa begitu kita bisa sinergi, kita bisa cepat kerjanya. Ya. Oke. Tapi ya, kita doakan saja. Kita tidak tahu untuk puasa ya. Waktu saya masuk ke Jerman juga saya nggak mengira bahwa Belanda ini adalah menjadi tanah perjanjian saya. Malah berantem dulu sama istri saya dulu, mau ke Eropa nggak bisa bahasanya, ke Inggris lah mending ke Australia. Tapi di sini bahasa yang asing. Tapi hari ini kita malah mengembalakan ya di sini penginjilan di jalan-jalan. Jangan khawatir Pak David. God bless you. Ya. Luar biasa. Thank you Pak Paul. Iya. Oke. Lanjutnya sebentar ya. Saya listnya mana ya? Listnya kemarin. Ini begitu ada yang tanya jawab Alkitab, buat tanya jawab Alkitab saudara, ada yang mau resen untuk tanya jawab Alkitab, boleh nanti kita langsung selingi ya. Yang kedua, kemarin kan lahir sama Dr. Ido kan. Bu Lydia sudah kemarin ya, Bu Lydia ya. Ada rekamannya kan.
kok ini ya, ibunya pun nggak bisa. Mana nih kemarin? Dokter Lydia sudah selesai ya, aku yakin Alvaro sudah pakaian. Bu Lucy, mana Bu Lucy? Silakan Bu Lucy. Mana Bu Lucy? Mana nih yang mau sambil ini? Eh, Bu Lucy mana Bu Lucy? Ada nggak Bu Lucy? Resen dong Bu Lucy. Hilang nih Bu Lucy nih. Sih nggak ada pastor. Ya skip ya. Iya. Skip. Eh, Bu, Bu Elia ada Bu Elia. Elia mana? Elia Pandi, Elia Esther. Andi atau Esther, Pak? Elia Esther. Anda Bu Elia Esther? Bentar ya. Hadir, Pastor. Hadir, Bu Elia Esther. Hadir. Ini. Saya add spotlight ya. Oke, minta tolong ditampilkan ayat sesudahnya Pak David. Oke. Tekan, Pastor. Di Mazmur 34 ayat 18 ya. Bu Elia Esther ini ya memang tahun ini adalah tahun keberuntungan selalu ya, tahun yang baru, tahun pemulihan. Tadi ya, Tuhan bersama dengan orang yang hancur hatinya ya, Mazmur 34 ayat 18. Bentar. Mazmur 34 ayat 18. Mungkin dibacakan dibaca tolong ayatnya, Bu Elia Esther, Mazmur 34 ayat 18. Oke, baik, Pastor. Mazmur 34 ayat 18. Ayat Tuhan 19 itu berarti ya. dekat. Ayat 19 kalau di bahasa Indonesia. Oke, 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Ya, gunakan tahun ini menjadi tahun yang baik ya. Karena memang di dalam masa-masa pergumulannya waktu-waktu lalu, Bu Elia Esther menjadi makin melekat sama Tuhan. Itu yang saya bilang ya, malaikat, itulah malaikat Tuhan. Kejadian kemarin ya, selama berapa tahun ini menjadi malaikat Tuhan bagi Bu Elia dan keluarganya, sehingga Tuhan kembali punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Ya, dan tahun ini menjadi tahun yang luar biasa ya, tahun yang energik, dan memang kenyataan Ibu Elia ini memang dipercaya oleh kita semua untuk ini ya, untuk jadi pengurus yayasan yang baru ya, saudara ya, salah satu pengurus di 2 yayasan, malah 2 apa 3 yayasan tuh pegang tuh. Jadi bendahara, jadi sekretaris ya, merangkap sekretaris juga, dan lakukan dengan tanggung jawab, karena ini akan menjadi berkat. Lakukan dengan kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur, dan bukan ini saja, tetapi dalam hal-hal yang lain, karena saat pergumulan hidup yang kemarin itu akan berbuah di tahun ini. Ya, Bu Elia, luar biasa. Dan jangan lupa selalu rendah hati. Dan itu tadi ya, orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya itu ya, terus discourage yang kemarin itu sudahlah, masa-masa discourage broken heart-nya sudah selesai ya, karena malaikat Tuhan menyertai. Itulah malaikat Tuhan ya, itulah malaikat Tuhan yang bersama dengan Bu Elia. Luar biasa Bu Elia, yang menjadi pergumulan hidupnya Bu Elia tahun ini Tuhan akan pulihkan. Kan Bu Linda, dan Pak Mulyo sudah mengalami ya, dan bahkan terus ya, makin lama makin. Pokoknya selama kita konsisten sama Tuhan melekat, jangan goyang, fokus ya. Kemarin Bu Linda, Pak Mulyo juga ya, fokus ya. Ya, kita tidak tahu, mungkin Bu Linda, Pak Mulyo itu mungkin tanah perjanjiannya ya. Mungkin itu tanah perjanjian bagi Pak Mulyo dan Bu Linda ya. Didoakan saja Bu Linda, Pak Mulyo yang kemarin ditanyakan ke saya ya.
Nah, ya Bu Elia juga sama. Ya, di mana tanah perjanjian kita? Jangan khawatir. Ya, pokoknya yang fokus, ya Bu Elia fokus sama Tuhan, jangan goyang. Kalau ada selentingan omongan-omongan tidak enak, apa segala macam, abaikan saja. Jangan diresponi yang negatif-negatif itu jangan diresponi. Ya, pokoknya responnya selalu positif. Ya udahlah, pokoknya serahkan sama Tuhan. Walaupun jengkel, walaupun kelihatan di film, serahkan sama Tuhan. Luar biasa. Lanjut. Amin. Tahun yang baik sekali ya buat Bu Elia ya. Mana nih? Ini ada Bu Endang Iswati. Bu Endang Iswati mana nih? Bu Endang Iswati. Iya, bentar, boleh saya remove dulu ya. Bu Endang Iswati, ayatnya dari Yeremia 29 ayat 11. Wah, cocok benar ya dengan pergumulannya Bu Endang ini ya. Cocok sekali ya, kita sudah tahu ya. Tolong dibaca bahasa Indonesianya Bu Endang. Yeremia 29 ayat 11. Bentar, Pastor, saya ambil Alkitab. Iya, baca ya. Mana nih yang mau tanya Alkitab sekalian, yang mau tanya jawab Alkitab sekalian ya? Boleh langsung nanya ya, saudara ya. Bentar, Pastor, ambil Alkitab dulu ya. Ya, oke. Ya, ini kita selipin Ibu Dora ya. Ibu Dora, silakan Bu Dora.